Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Sekarang, kami berada di daerah Situ Gede, Kecamatan Mangkubumi, Desa Linggajaya. Nah, mungkin ada sebagian orang sudah ada yang tahu tentang mitos dan cerita rakyat di Situ Gede. Di sini, kami akan mengulas kembali mengenai mitos dan cerita rakyat yang berada di Situ Gede. Mulai dari makam yang berada di tengah situ, termasuk bahwa ada 4 ikan raksasa yang diberi tugas untuk menjaga makam yang berada di pulau tersebut. Lalu, makam siapa? Kemudian, ikan raksasa itu ikan apa? Bagaimana asal-usulnya bisa menjadi Situ Gede? Simak video berikut ini. Situ Gede adalah danau yang luasnya 47 hektar, yang merupakan salah satu wisata alam andalan kota Tasikmalaya. Pemandangan alam yang masih asri dan sejuk membuat wisatawan betah berada di sana. Namun, di balik keindahan pemandangan yang indah, Situ Gede menyimpan banyak cerita misteri. Kisah berawal, Eyang Prabudilaya adalah seorang raja muda Sumedang. Dikisahkan, setelah ia menyelesaikan ilmu kanuragan di Sumedang, ia berangkat ke Mataram untuk menuntut ilmu agama bersama istrinya, yaitu Nyai Raden Dewi Kondang Hapa beserta 2 pelayannya atas permintaan sang ibu. Sesampainya di Mataram, Prabudilaya berguru ke Kiai Jiwaraga dan menyelesaikan pembelajarannya dengan sangat cepat, membuat sang guru kagum. Ia dinikahkan oleh sang guru dengan putrinya yang cantik jelita, yaitu Dewi Cahya Karembong sebagai istri keduanya. Bersamaan dengan itu, Prabudilaya diminta untuk berguru mencari ilmu Islam lagi ke Tatar Sukapura. Dalam perjalanan menuju Tatar Sukapura, meskipun pada awalnya kedua istri Prabu baik-baik saja dan tentram, istri keduanya yaitu Dewi Cahya Karembong mulai mempertanyakan sang Prabu, karena setelah menikah, ia belum saja menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ia pun bertanya kepada Nyai Raden Dewi Kondang Harpa, dan ternyata ia pun sama-sama belum menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, meski sudah menikah 1 tahun lamanya. Meskipun hal ini sebenarnya disebabkan oleh tekunnya Prabudilaya dalam menuntut ilmu dan menjadi melupakan kewajibannya sebagai seorang suami, ide dan itikat buruk pun mulai muncul di pikiran kedua istrinya ini. Pikiran akan datangnya istri ketiga setelah Prabu menyelesaikan perguruannya di Tatar Sukapura membuat kedua istrinya merencanakan pembunuhan sang Prabu. Ketika terlelap, kedua istri Prabu menghujamkan keris di dadanya, dan dengan tanpa teriakan tetapi kalimat asma Allah, Prabu menghembuskan napas terakhirnya. Kedua istrinya pun berencana menguburkan jenazahnya hingga tiba di suatu rawa-rawa. Ketika para pelayannya yang disuruh menggali selesai, mereka berdua pun dibunuh untuk menutupi jejak kedua istri Prabu ini. Mereka dikuburkan bersamaan di rawa-rawa ini yang memang tersembunyi. Sang ibu khawatir karena tak ada kabar dari sang raja muda. Kemudian ia sendiri pergi menelusuri jejak anaknya dari Mataram. Ia mengetahui bahwa anaknya ini pergi ke Tatar Sukapura. Dengan izin Allah,
Sesampainya di Sukapura, di rawa-rawa dia melihat cahaya dari gundukan tanah, bahwa di dalamnya ada jenazah Prabu Dilaya dan kedua pelayannya. Air mata sang ibu tak tertahankan. Ia pun memanjatkan doa agar makam putranya terlindung. Maka air rawa naik hingga menyisakan makam sebagai pulau di tengahnya. Ada 4 ekor ikan yang sang ibu beri nama si Gendang, si Kokol, si Genjreng, dan si Layung yang bertugas menjaga makam Prabu Dilaya.